Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat-sehat semua? Mungkin ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Oke. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini mungkin ada yang tahu pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, pelajaran pada pagi hari ini bertentang atau bertema tentang perdagangan internasional. Ibu mau bertanya, pengertian dari perdagangan internasional sendiri seperti apa? Contohnya seperti apa? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri merupakan kegiatan menukar barang ataupun jasa yang dilakukan antara negara satu dengan negara lain dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, atau mungkin juga melakukan perdagangan antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, individu dengan masyarakat ataupun sebagainya. Baik, yang berikut itu adalah faktor yang mempengaruhi sehingga melakukan perdagangan internasional. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu faktor-faktornya sehingga melakukan perdagangan internasional. Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan faktor-faktor apa sehingga melakukan perdagangan internasional. Mungkin faktor yang pertama itu adalah adanya perbedaan sumber daya alam antara negara yang satu dengan negara yang lain. Yang kedua itu adalah adanya perbedaan faktor produksi pada suatu negara. Yang berikut itu adalah adanya perbedaan teknologi dan pengetahuan yang berkembang. Yang berikut itu adalah kondisi perekonomian yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Yang berikut adalah bisa lebih hemat biaya produksi. Yang berikut itu adalah adanya kelebihan produksi atau adanya kelebihan produk dari suatu negara. Yang berikut adalah tidak semua negara atau bisa memproduksi barang yang dimiliki oleh negara yang lainnya. Yang berikut itu adalah adanya keinginan untuk bekerja sama dengan negara yang lain. Yang berikut adalah adanya kesamaan selera pada suatu barang. Yang berikut itu adalah yang berikut itu atau yang terakhir adalah terjadinya era globalisasi yang menuntut pada suatu negara untuk tidak bisa bertahan hidup sendiri. Baik, yang berikut adalah tentang manfaat dari perdagangan internasional. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu manfaatnya apa? Manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri. Ada yang tahu manfaatnya? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan manfaatnya dari perdagangan internasional itu sendiri. Manfaat yang pertama itu yaitu mencegah terjadinya krisis ekonomi yang ada misalnya di negara kita sendiri, di Indonesia begitu. Dan yang berikut adalah memperluas lapangan kerja. Itu adalah manfaat dari perdagangan internasional sendiri. Yang ketiga itu mempererat hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain.
Itu merupakan manfaatnya sehingga kita melakukan perdagangan internasional. Adapun tujuan dari perdagangan internasional sendiri adalah yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Misalnya negara Indonesia tidak pokoknya kita melakukan ekspor dan impor dengan negara yang lain. Mungkin di Indonesia tidak ada, makanya melakukan impor dengan negara yang lain atau melakukan ekspor dengan negara yang lain, begitu. Yang berikut itu adalah untuk menaikkan devisa negara. Melakukan atau menaikkan devisa negara itu ada juga dampaknya. Dampaknya itu yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor akan stabil dalam negeri. Yang terakhir itu adalah eksistensi tenaga kerja. Dan yang berikut itu yaitu terjadinya keuntungan dari spesialisasi. Yang berikut itu adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern. Itu merupakan tujuan dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang berikut itu berkaitan dengan jenis-jenis perdagangan internasional. Mungkin jenis-jenis dari perdagangan internasional itu sendiri adalah adanya ekspor dan impor atau yang dilakukan oleh atau sering dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lain. Yang berikut itu adalah adanya kegiatan barter. Barter di sini adalah tukar menukar barang maupun jasa yang masih sering dilakukan oleh negara-negara atau dalam perdagangan internasional. Dari perdagangan internasional itu sendiri ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Mungkin dari anak-anak bisa menjelaskan dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa dalam perdagangan internasional itu sendiri. Ayo. Ini tandanya tidak belajar tadi malam, maka yang tidak tahu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan dampak negatif atau dampak positif dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama dulu kita menjelaskan dampak negatifnya. Dampak negatifnya dari perdagangan internasional itu sendiri, yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan dalam industri atau dalam dunia industri dalam negeri. Itu merupakan dampak negatifnya. Yang berikut itu merasa atau menyebabkan rasa ketergantungan dengan negara yang lain. Munculnya sifat konsumerisme. Munculnya sifat konsumerisme itu adalah karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan kita melakukan impor atau yang beranggapan bahwa produk hasil impor memiliki kualitas yang sangat baik. Yang berikut itu dampak negatif. Yang berikut itu berpengaruh terhadap neraca perekonomian. Yang berikut itu atau yang terakhir adalah sektor keuangan menjadi tidak stabil.
Itu merupakan dampak dari negatif. Yang terakhir itu dampak positifnya dari perdagangan internasional. Yang pertama itu mempererat persahabatan antar negara yang satu dengan negara yang lain, menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran negara, menambah kesempatan tenaga kerja, mendorong kemajuan sumber pemasukan untuk kas, menciptakan defisiensi dan spesialisasi, memungkinkan konsumen yang lebih luas untuk produk atau untuk penduduk suatu negara. Itu merupakan dampak dari positifnya. Baik, itu tadi materi tentang perdagangan internasional sendiri. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Baik, kalau tidak ada, karena waktunya tidak memungkinkan, Ibu akan memberikan tugasnya dalam bentuk kelompok, dalam bentuk 4 kelompok ya. Oke, Ibu akan memberikan tugasnya itu adalah sebuah masalah yang berkaitan dengan perdagangan internasional, dan anak-anak harus, atau bagaimana cara anak-anak, solusinya bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan itu dipresentasikan minggu depan ya, karena waktunya tidak memungkinkan untuk presentasi atau untuk mengerjakan sekarang. Baik, mungkin sebelum pelajaran kita pada pagi hari ini selesai, kita berdoa dulu. Ayo, salah satu dari anak-anak memimpin doa. Mungkin kita kelas. Oke. Terima kasih kepada ketua kelas. Untuk minggu depan anak-anak harus belajar ya, berkaitan materi yang kita pelajari minggu depan. Mungkin pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.